Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Dan intinya kita mengingatkan pada diri kita masing-masing untuk senantiasa yang pertama bersyukur kepada Allah SWT, karena betul-betul kondisi yang Allah berikan kepada kita, kondisi yang banyak orang mengharapkan, sehat, bisa berkumpul di masjid, bisa mempelajari agama, berkumpul sama keluarga, diberi kecukupan rezeki, tempat tinggal yang nyaman, kendaraan, tetangga, saudara, teman, negara yang aman. Ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Walaupun tatkala kita dalam keadaan nyaman semacam itu, hati kita senantiasa diliputi rasa sedih yang mendalam karena melihat saudara kita khususnya yang ada di Palestina ini mendapatkan ujian yang belum pernah kita lihat sebelumnya, ujian yang sengeri ini. Sudah tempatnya katakanlah sempit, situasi dan kondisinya enggak memungkinkan. Dalam posisi semacam itu, kezaliman yang dilakukan oleh Israel demikian di luar batas kemanusiaan, di luar batas undang-undang yang disepakati oleh dunia tentang kemanusiaan, tentang hukum perang. Ini adalah satu ujian yang sangat mengusik hati kita, sehingga kadang kenikmatan kita ini jadi tidak nikmat karena teringat kondisi mereka. Dan memang Rasulullah SAW mengatakan, al-muslimu lil muslimi atau al-mu'minu lil mu'mini kal jasadi wahid. Mukmin yang satu bagi mukmin yang lain seperti satu tubuh. Idza ishtaka udwun, apabila satu organ tubuh ini sakit, tada'alahu bisahri wal huma, maka organ tubuh yang lainnya saling memanggil, merespon dengan demam dan panas. Ini kondisi yang menjadikan kadang tidur kita tidak nyenyak, ibadah kita enggak tenang, bekerja kita juga enggak fokus, betul-betul menyedot ya, perhatian kita karena saudara kita dalam keadaan sebagaimana yang kita lihat. Ini satu hal yang perlu kita ingatkan, bahwasanya minimal kita mendoakan, walaupun apakah cukup hanya dengan mendoakan? Tentunya tidak. Dengan sesuatu yang lebih, bisa dengan harta, bahkan kalau diberi kemampuan di antara saudara-saudara kita yang lainnya, tentunya dengan jiwa ya, dengan jiwa. Walaupun dalam perkara yang demikian ini tentunya ada pembahasan lebih panjang, tetapi secara umum demikian. Sehingga apa yang terjadi di Palestina ini bisa menjadi amal soleh bagi kita, walaupun di sini juga ada hal yang
merefleksi, ya, menggambarkan tentang ketidakberdayaan dunia terhadap perkara yang demikian ini. Jadi dunia yang penghuninya banyak, kaum muslimin banyak, ternyata tidak mampu menghentikan, dan kejahatan ini sudah berjalan mungkin 50 tahunan ini, ya, 50 tahunan. Kemudian kenapa kita harus membela saudara kita yang di Palestina, harus membantu, mendukung? Yang pertama, memang mereka muslim. Al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu dengan muslim yang lain bersaudara. Atau dalam Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah, bahwasanya kaum mukminin ini bersaudara. Jadi kita dalam satu akidah, dalam satu agama, menyembah Allah SWT, beragama Islam. Kemudian di sana ada Baitul Maqdis, itu merupakan kiblat kita yang pertama. Kemudian yang ketiga, rakyat Palestina ini memang penghuni asal bumi yang ditempati oleh Palestina itu sendiri. Jadi Palestina ini ditempati oleh kaum atau suku namanya Kan'aniyun, orang Kan'an, Kan'aniyun. Kemudian orang-orang dari Bani Israel masuk ke Palestina ini pas masa Nabi Musa. Tapi sebelum Nabi Musa bersama orang-orang Bani Israel masuk ke Palestina, ini sudah ada penduduk aslinya. Jadi waktu itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam, ya, masuk bersama Harun untuk berperang. Tadinya memerintahkan Bani Israel untuk masuk, tapi nggak mau. Ya, idhaba, pergilah kalian berdua. Ya, idhaba, inna hauna qa'idun. Idhaba, ya, pergilah kamu berdua, yaitu Musa dan Harun, untuk berperang melawan musuh. Inna hauna qa'idun, kami di sini menunggu. Maksudnya nggak mau masuk. Akhirnya Nabi Musa dan Harun berperang dan menang. Mulailah orang Israel masuk ke Palestina itu. Itu pertama kali masuk. Tapi sebelum itu sudah ada orang Kan'aniyun. Kemudian di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang-orang Kan'aniyun yang tadinya beragama Kristen kemudian masuk ke dalam Islam. Setelah itu perjalanan panjang sampai akhirnya orang-orang Israel kembali terusir di seluruh penjuru dunia, dibantai oleh Nazi Jerman waktu itu. Nah, karena mereka terusir di negaranya, ya, kemudian oleh Inggris, orang-orang Israel dikembalikan ke Palestina karena posisi Palestina waktu itu menjadi negeri jajahan Inggris. Tetapi penduduk asal daripada Palestina, ya, orang-orang Kan'aniyun ini tadi yang sekarang menempati. Sehingga keyakinan Israel bahwasanya itu adalah negeri mereka, sebelum mereka datang ke situ sudah ada orang-orang Kan'aniyun tadi. Karena mereka masuk sejak Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa sudah ada orang itu. Karena orang-orang Israel ini menganggap itu buminya. Karena itu buminya, sehingga mereka melakukan genosida, pembantaian, pengusiran, pengepungan di luar batas kemanusiaan. Itu mereka tidak merasa apa? Bersalah. Karena alasannya itu nenek moyang mereka di sana. Nah, ini. Jadi inilah hal yang jangan lupa. Ya, bantu mereka, doakan mereka. Ya, semoga Allah SWT memberikan pertolongan yang segera, sehingga musibah yang besar Allah SWT, ya,
Allah SWT akhirkan, dan semoga Allah SWT tetap menjaga Baitul Maqdis dan juga kaum muslimin. Al-hadir a'azani wa a'azakumullah. Ada satu ayat yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Allah mengatakan wala yansurannallahu ma yansuru. Innallaha laqawiyyun aziz. Sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Jadi Allah akan menolong orang-orang yang menolong agamanya. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat dan maha perkasa. Alladzina immakkannahum fil ardi. Alladzina yang immakkannahum, jikalau Allah SWT kokohkan mereka fil ardi, di muka bumi ini, aqamus shalah, mereka menegakkan salat. Jadi gambaran orang yang akan ditolong oleh Allah SWT di antaranya adalah menegakkan salat. Wa atuz zakah, dan mengeluarkan zakat. Wa amaru bil ma'ruf, dan mereka memerintahkan manusia untuk berbuat ma'ruf, berbuat baik. Wa nahu 'anil munkar, dan mencegah perbuatan mungkar. Walillahi 'aqibatul umur, dan bagi Allah akibat segala perkara. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladzina amanu minkum, dan Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, la yastakhlifannahum fil ard, sungguh-sungguh mereka akan dijadikan sebagai wakil Allah di muka bumi, dijadikan khalifah. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka sebagai khalifah. Waliyumakkinanna lahum dinahum, dan Allah SWT berkehendak untuk mengokohkan untuk mereka agama mereka. Alladzi irtada lahum, yang mereka ridai. Waliyubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan Allah SWT mengganti setelah ketakutan mereka dengan keamanan. Ya'budunani, mereka beribadah kepadaku, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik kepadaku dengan sesuatu apapun juga. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan orang-orang yang ingkar setelah itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini gambaran orang-orang yang akan ditolong oleh Allah SWT. Jadi memang perbaikan di dalam beribadah kepada Allah, di dalam menjalankan agama Allah dan mengamalkannya, bagi orang-orang beriman ini adalah merupakan tanda Allah SWT akan memenangkan mereka. Al-hadirun a'azani wa a'azakumullah. Memang di saat ini, di saat betapa butuhnya kaum muslimin untuk menolong saudaranya di Palestina agar mendapatkan kemenangan. Di antara hal yang saat ini banyak dibahas adalah istima'u kalimatillah ala kitabillah wa sunnah Rasulullah SAW, yaitu agar kaum muslimin ini saling bahu membahu, saling tolong menolong. Istima', mereka berkumpul bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.
wa adamu tanazuq wa tafarruq, dan tidak ya saling bantah-bantahan dan saling berpecah. Dan memang Masya Allah ya, ini satu hal yang semoga Allah selamatkan kita dan juga saudara-saudara kita yang lainnya. Ya, hal-hal yang melemahkan kaum muslimin diantaranya adalah tanazu' dan tafarruq di antara mereka. Semoga Allah SWT berbaiki sehingga kemudian Allah berikan kemudahan kepada kaum muslimin untuk mendapatkan kemuliaan agamanya kembali. Allah SWT berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 103, ini dalilnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, dan berpeganglah teguh kalian semuanya di atas agama Allah dan jangan berpecah. Jadi Allah SWT mengatakan berpegang teguhlah dengan tali, ya, bihablillah, dengan tali agama Allah, ya, yaitu Al-Quran, ya, dan juga berpegang teguh dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Allah memenangkan kaum muslimin, memenangkan Rasulnya dan pengikut Rasulnya, diantaranya karena mereka mengamalkan apa yang ditunjukkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 103, yaitu mereka bersatu, berpegang teguh di atas agama Allah SWT. Dan juga firman Allah SWT yang lainnya, wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Wala tanaza'u, dan janganlah kalian saling bertikai. Wa tafshalu, dan saling berselisih, saling melepaskan diri. Wa tadhhaba rihukum, sehingga hilang kekuatan kalian. Wasbir innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah SWT bersama orang-orang yang bersabar. Ini yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran, di antara jalan agar kaum mukminin mendapatkan kemenangan adalah tatkala mereka mau dalam satu jalan, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Ini jalannya ya, yang saat ini sering dibahas ya saat ini. Walaupun jalan-jalan yang lainnya banyak, tetapi jalan-jalan yang lainnya ini akan lebih kuat lagi, diantaranya dengan berpegang teguhnya kaum muslimin, bersatunya kaum muslimin di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Karena tatkala berpegang teguh dan bersatu di atas agama Allah Subhanahu wa taala, segala pendukung dari hal-hal yang mendatangkan pertolongan dan kemenangan ini lebih terwujud, lebih terrealisasi. Ya hadirun azani wa azakumullah, ada hal yang kita ingatkan kembali di antara yang akan mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jelas di antaranya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan keimanan ini nasihat akan masuk ke dalam diri
tatkala mendapatkan nasihat yang bersumber dari Al-Quran akan masuk dalam diri, karena nasihat ini adalah nasihat yang bersumber dari Allah SWT. Di antaranya di dalam surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Ini nasihat yang sangat menghibur. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu, dan janganlah kalian merasa hina. Ya. Jadi dalam suasana seperti ini terkadang yang sangat berbahaya adalah mental jatuh. Kalau mentalnya sudah jatuh, biasanya terus tidak melanjutkan perjuangan. Maka Allah SWT mengatakan wala tahinu, janganlah kalian merasa hina, merasa rendah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian sedih. Allah mengatakan wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, jikalau kalian beriman, kalian itu tinggi. Jadi terkadang kekurangan, kelemahan, ataupun ujian-ujian yang banyak akhirnya menimbulkan perasaan rendah, mendatangkan kesedihan. Tapi kalau misalnya menjumpai hal yang demikian itu sementara keimanan masih dalam hati, maka dia tetap dalam posisi tinggi dengan sebab keimanan yang ada di dalam hatinya. Ya, berbeda dengan orang-orang yang tidak beriman. Mungkin kekuatannya banyak, fasilitasnya besar, teman-temannya banyak, ya, pendukung-pendukungnya banyak. Tapi tatkala hatinya ini tidak memiliki keimanan yang benar, maka yang demikian ini adalah kehinaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang harusnya mereka bangga dengan hal-hal yang ada pada mereka, ternyata ada hal yang tidak ada pada mereka, yaitu keimanan yang benar. Adapun orang beriman, mungkin banyak kekurangan yang ada pada mereka, tetapi ada sesuatu yang ada pada mereka, yaitu keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan merasa rendah, merasa hina jikalau memang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, surat An-Nisa ayat 141. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menjadikan jalan bagi kafir untuk memenangkan pertempuran dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang kafir tidak bakalan apa? Menang. Walaupun kondisinya, ya contohnya yang sudah sering buat contoh, kekuatan Fir'aun seberapa besarnya coba? Sampai Nabi Musa alaihissalatu wassalam setelah memenangkan pertarungan ular yang tukang sihir dengan mukjizatnya Nabi Musa tatkala melempar tongkatnya menjadi ular, sampai akhirnya Nabi Musa pun dikejar-kejar oleh siapa? Fir'aun. Takut. Ya, kalau diam saja ya dibunuh, lari. Tukang sihirnya Fir'aun tatkala beriman kepada Allah SWT, Tuhannya Musa alaihissalatu wassalam, akhirnya dipenggal, dipotong kaki kanan, tangan kiri. Misalnya dipotong tangan kanan, kaki kiri, jadi khilaf, ya. Jadi kalau yang dipotong tangan kanan, maka kaki kiri yang dipotong. Kalau yang dipotong tangan kiri, maka kaki kanan yang dipotong. Nabi Musa lari, ya, sampai akhirnya dilemparkan tongkat ke laut, akhirnya terbelah menjadi dua, dan akhirnya Fir'aun kalah. Demikian juga Nabi Ibrahim, sampai dilempar ke api.
Demikian juga Nabi Muhammad. Demikian juga negeri-negeri muslim. Negeri-negeri muslim. Indonesia pernah dijajah, ya kan? Nggih, Pak. Negeri kita udah pernah dijajah nggih, Pak, nggih, Pak Gunawan. Negeri kita Indonesia kan udah pernah dijajah nggih, Pak Gunawan nggih. Nggih, dijajah sama Belanda. Amerika udah pernah jajah kita napa dereng nggih, Pak Gunawan? Amerika sudah pernah jajah negeri kita belum? Belum? Belanda, terus Inggris nggih. Jepang, terus pundi malih? Portugis. Terus pundi malih coba? Ya kan? Akhirnya yang menang siapa? Belanda, ya, Jepang, Inggris, Portugis, ya semua yang pernah menjajah Indonesia. Yang menang siapa? Indonesia. Kalau kita nggak menang nggak bakalan merdeka. Malaysia pernah dijajah juga oleh Inggris, Brunei pernah dijajah, Yaman pernah dijajah, Saudi pernah dijajah, Mesir pernah dijajah, hampir negeri Islam itu pernah dijajah. Dan kemudian merdeka, maknanya menang. Kalau nggak mampu menang nggak bakalan dikasih merdeka. Wong sudah merdeka aja kemerdekaannya nggak diakuin kok. Padahal kalau kita lihat dari kekuatan kita dengan kekuatan mereka dulu, sekarang juga nggak imbang. Tapi kemenangan tetap oleh Allah SWT berikan. Gimana Pak Gunawan? Gitu kan? Kan katanya nggak imbang ya tentara yang pernah ngalami lah. Saya belum pernah ngalami masalahnya. Cuman kan peninggalan ada, sejarah ada. Lah bambu runcing. Bambu runcing musuhnya pakai apa? Kali bedil nggih. Mereka bedil. Kita bambu runcing jadi nggih Pak nggih. Nggih, mereka pakai tank, kita pakai kuda. Itu pun yang punya kuda. Buktinya Jenderal Sudirman mboten nunggang jaran, nggih mboten. Nggih. Biar misalnya orang bisa nunggang jaran, dia nunggang helikopter nggih. Ternyata orang nunggang helikopter, nunggange napa Mas? Mas Gali? Tandu nggih Mas Gali nggih. Masyaallah. Ini sebenarnya bukti nih. Memang mental saat ini yang luar biasa ini lagi teruji ini. Masya Allah. Mental ya. Qadarullah wa masya'a fa'al. Suasana perangnya di bumi Palestina. Maksudnya gimana? Maksudnya kan negeri itu jadi hancur itu loh. Pembangunannya lama. Coba kalau misalnya, tapi sudah nggak bisa bayangin ya. Kalau perangnya di wilayah Israel gitu kan yang rusak Israel. Masya Allah, ini udah ya Allah. Di negeri sendiri, di kampung sendiri sudah dizalimi puluhan tahun, malah dituduh ngambil harta. Dizalimi bukan dizalimi karena lagi perang. Ada yang di rumah sakit, ada yang di rumah. Ya Allah ya Rabbi. Keterlaluan ya. Sangat-sangat keterlaluan. Memang ya Allah. Terus astagfirullahaladzim. Kita sebagai kaum muslimin kalau tidak ada perasaan empati terhadap perkara yang demikian itu, kita juga jadi bingung ini. Ini saudara kita. Ya kan? Mereka saudara kita. Mereka sholat, kita juga sholat. Ya, wanita-wanita juga pakai busana muslimah, ya kan? Mereka juga baca Al-Quran. Saudara kita muslim. Ya Allah, ya Rabbi. Ya. Semoga Allah SWT ya, mengabulkan doa-doa kaum muslimin yang ada di dunia ini untuk kebaikan dan kemenangan saudara kita ya. Ngeri sekali, Masya Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tadi mengatakan di dalam surat An-Nisa ya. Wala yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila, dan Allah tidak pernah membuat jalan untuk menang bagi kafir terhadap kaum mukminin. Memang kaum mukminin ya Allah kayak wis astagfirullahaladzim. Ya. Nabi Isa kayak apa coba? Seorang nabi dikejar-kejar. Tapi tatkala sudah
mau ketahuan, mau dibunuh, Allah yang selamatkan Nabi Isa. Nih, Allah tolong ya orang-orang yang beriman. Ini kejadian-kejadian yang dahulu terjadi di masa kita ini terulang kembali dan kita menyaksikan. Semoga kita juga diberi kesempatan oleh Allah untuk menyaksikan kemenangan ya dan pertolongan Allah kepada kaum mukminin. Berikutlah hadirin azani wa azakumullah dalam surat Al-Hajj ayat 38. Allah SWT juga mengatakan innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Jadi dibela. Mungkin kalau bukan karena pembelaan dari Allah dan penjaga dari Allah, bisa jadi negeri Palestina sudah hilang sejak 50 tahun yang lalu. Saya yakin ini orang-orang Yahudi ini nggak bahen-bahen gitu kan. Masa sudah jahat selama 50 tahun tidak membuka hati untuk berbuat baik? Ya, bahkan ini ada berita terbaru. Ternyata waktu serangan pertama kali itu katanya itu yang banyak membunuh tentara Israel itu sebenarnya dari Israel sendiri. Ya karena nggak bisa membedakan mana yang bukan Israel dan sebagainya, akhirnya kena tembak. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala membela orang-orang yang beriman. Innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang beriman. Dan juga firman Allah Ta'ala wa annallaha ma'al mu'minin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang mukminin, maksudnya menolongnya. Wa qala, dan juga firman Allah SWT wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan bahwasanya wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Wajib bagi kami menolong orang-orang yang beriman. Berarti perlu tetap menguatkan iman. Ya. Bagi semuanya, bagi kita, saudara-saudara kita juga, supaya apa yang telah Allah janjikan dari pertolongannya segera bisa Allah berikan kepada kita. Dan juga firman Allah SWT di dalam surat Ghafir ayat 51. Allah SWT mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Dan sesungguhnya sungguh-sungguh kami akan menolong rasul-rasul kami dan juga orang-orang yang beriman fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia ini, wa yauma yaqumul ashhad, dan di hari di mana dibangkitkan para saksi. Ini ya keimanan sebagai penentu datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada hal yang penting untuk datang pertolongan Allah SWT. Ini khususnya bagi saudara kita yang di sana, dan sebenarnya umum juga bagi siapa saja ini, dan semoga bisa menjadi petunjuk bagi kita, yaitu berkorban dengan jiwa dan raga. Allah SWT berfirman, innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtulun wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurah wal Injil wal Qur'an wa man awfa bi 'ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Surat At-Taubah ayat 111.
Allah SWT mengatakan sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman diri-diri mereka, harta-harta mereka dengan surga. Jadi memang sudah dibeli, ya, sudah dibeli. Bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah. Fayaqtulun, sehingga mereka terbunuh, sehingga mereka membunuh. Wa yuqtalun, dan mereka terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan, janji atasnya adalah benar. Fit Taurah, sebagaimana disebut dalam Taurah, wal Injil, wal Quran, dan juga Al-Quran. Wa man awfa bi'ahdihi minallah, maka siapakah yang lebih menepati janji dibandingkan Allah? Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi, maka beritakanlah gembira dengan jual beli yang kalian lakukan, jual beli tersebut dengan Allah. Wa dzalika huwal fawzul azim, itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi memang kemenangan itu butuh pengorbanan, ya. Butuh pengorbanan. Allah SWT juga mengatakan, qul in kana aba'ukum, katakanlah wahai Nabi, jikalau bapak-bapak kalian, wa abna'ukum, dan anak-anak kalian, wa ikhwanukum, dan saudara-saudara kalian, wa azwajukum, dan juga istri-istri kalian, wa ashiratukum, dan juga keluarga-keluarga kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta-harta yang kalian usahakan, wa tijaratun takhshawna kasada, dan perdagangan yang kalian khawatirkan kerugiannya, wa masakinun tardawnaha, dan tempat tinggal yang kalian ridhai, ahabba ilaikum, lebih dicintai oleh kalian, minallahi wa rasuli, dibandingkan Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dan jihad di jalannya, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai Allah datangkan putusannya, wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberikan pertolongan terhadap orang-orang yang fasik. Jadi memang Masya Allah, ya, itulah, ya, jalan yang Allah tunjukkan, sehingga benar, ya, MUI juga memfatwakan kita untuk kunut, ya. Berarti kan udah serius sekali. Bahkan ada fatwa katanya boikot produk. Menteri Deperindak katanya juga ikut, pemerintah juga ikut. Ya, jadi minimal ya kita, ya jangan ketergantungan lah, milih, oh ini produk-produk ini yang bisa kita hindari gitu. Ya. Nah, kita cari yang produk-produk yang bukan, ya, yang tidak mendukung ke sana, ya. Mesti ada, dan harganya juga murah, insyaallah, ya. Tetap ada, cuman kadang nggak terkenal. Jadi yang terkenal belum tentu murah, dan yang terkenal belum tentu lebih baik, gitu. Jadi ini upaya, semoga upaya ini juga menjadi sebab, ya, datangnya pertolongan Allah SWT, ya. Karena ya Allah, kalau kita hidup tenang, hidup nyaman, bahagia, tapi saudara kita nggak tenang, nggak nyaman, kebahagiaan kita ini jadi apa? Jadi tidak sempurna, ya. Seperti misalnya ada seorang bapak, ya, sama ibunya sedang di rumah makan, ya, di rumah makan, makan yang enak karena lapar, udah direncanakan. Tiba-tiba mendengar berita anaknya sakit, ya, mendengar anaknya apa? Sakit. Dapat telepon, Pak, ini anak bapak sakit, dibawa rumah sakit karena ini dan ini. Yang tadinya mau makan enak, dengar anaknya sakit, makanya jadi tetap enak apa jadi buyar konsentrasinya? Buyar, ya kan? Buyar. Masya Allah. Ya, suami istri lagi santai, lagi nyaman, duduk-duduk mesra,
Ya, tiba-tiba anaknya jatuh dari pohon, brak, gitu. Masya Allah. Ya, dan kita lihat misalnya santainya jadi buyar atau tetap santai aja? Buyar lah ini, ya kan? Ya, kadang cuma hal sepele aja jadinya buyar nih. Masya Allah. Ya itulah gambaran satu tubuh. Makanya orang yang beriman itu sebenarnya senang melihat orang lain yang senang gitu. Dan orang beriman itu sedih walaupun dia dalam kondisi senang tatkala melihat orang lain sedih. Dan terkadang orang yang lagi sedih hatinya senang. Ya, terkadang orang yang lagi sedih hatinya apa? Senang. Bukannya dia dalam keadaan tidak sedih, dia sedih, cuman hatinya senang karena melihat temannya dalam posisi apa? Senang. Ya, saya mengatakan saya senang bukan karena saya senang, tapi saya senang bahagia karena lihat kamu itu bahagia, masya Allah. Jadi bahagianya karena lihat saudaranya apa? Bahagia. Ya semogalah apa yang kita lakukan menjadi amal soleh kita bersama walaupun sedikit, ya. Dan semoga doa-doa kita dikabulkan dan semoga ya Allah berikan ya kemerdekaan bagi saudara-saudara kita yang di Palestina dan diberi istiqomah, diberi agama yang sempurna, ya sehingga bisa menjadi kebaikan buat semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.